Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, selamat malam. Shalom. Salam jumpa kembali di kesempatan refleksi setiap Rabu malam. Kiranya Tuhan terus menyertai, kiranya Tuhan terus memberkati Bapak, Ibu, dan kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ada sebuah cerita dalam satu buku yang ditulis kembali oleh Anthony de Mello dalam sebuah buku yang diberi judul Doa Sang Kata yang kedua. Di buku itu diceritakan demikian, ada sebuah truk besar, ya, cukup besar, melintasi underpass. Di atasnya ada rel kereta api. Ketika ia melintasi di situ, ternyata truk itu nyangkut di antara tiang penyangga itu. Sopir kernet coba turun dan mencoba mencari solusi. Lalu orang-orang juga yang lain, orang-orang pintar pun juga berusaha untuk mencari solusi bagaimana bisa melepaskan truk yang nyangkut ini dari underpass yang ada di situ. Nah, dalam kesempatan itu ada anak kecil yang berusaha untuk menarik perhatian mereka, tetapi selalu diabaikan. Bahkan seringkali dianggap sebagai pengganggu saja. Lalu dia tetap mencoba menarik perhatian orang-orang itu, tapi tetap kemudian diabaikan. Sampai suatu kali, kayaknya ini sudah terlalu kesal, kemudian ditanya, mengapa kamu menarik perhatian kami? Apakah engkau mau memberikan solusi untuk persoalan yang kami sedang hadapi? Kata anak itu dengan singkat, ya. Lalu katanya lagi dilanjutkan, coba Bapak kempeskan sedikit ban mobil itu. Itu cerita, sebuah cerita hikmat. Dari cerita ini kita merasa, ya, dan kita bisa merasa bahwa ternyata kebanyakan orang yang sudah merasa dewasa, merasa cukup cerdas, cukup berhikmat, cukup tahu, cukup berpengalaman, seringkali menganggap remeh anak kecil misalnya dalam konteks ini. Karena mereka dianggap masih kecil, pengetahuannya apa sih? Mereka punya hikmat apa sih? Pengalaman mereka sangat minim. Mereka dianggap tidak punya jawab untuk masalah dan banyak masalah yang dihadapi. Ini persoalan kita. Ternyata memang karena begitu kita menganggap kita lebih tahu, kita lebih pintar, kita lebih dewasa, lalu kita tidak mau memperhatikan atau bahkan mengabaikan mereka yang kita anggap kecil, mereka yang kita anggap tidak lebih berhikmat. Padahal dari cerita hikmat ini ternyata ya, kita justru mendapat pelajaran dari anak kecil itu, bahwa dari mereka saja bisa saja muncul solusi, muncul jawaban, muncul hikmat yang justru bisa menyelesaikan persoalan yang sekarang ini menurut kita sulit untuk kita selesaikan, menurut kita sulit untuk kita atasi. Coba dari tadi orang-orang itu memperhatikan anak itu dan peduli kepadanya, mungkin tidak perlu waktu lama mereka bisa menyelesaikan persoalan itu. Truk itu segera lewat dan jalanan menjadi lancar kembali. Sepertinya memang itulah kecenderungan orang dewasa, ya. Kecenderungan orang dewasa itu ya selalu merasa dirinya lebih pintar, lebih tahu, lebih hebat, lebih berhikmat. Sehingga kemudian perasaan seperti itu justru membuat mereka tidak perlu belajar lagi. Merasa sudah paling hebat, merasa paling bisa. Tidak perlu belajar lagi. Tuhan Yesus juga melihat itu kepada orang-orang banyak. Tuhan Yesus melihat itu ada menjadi semacam gaya, style, karakter orang-orang dewasa.
dalam konteks kehidupannya, ya, dalam konteks perilaku kehidupannya, ternyata mereka merasa bahwa kedewasaan mereka sudah cukup, membuat mereka tidak perlu belajar dari yang lain-lain, apalagi yang dianggap lebih rendah, seperti lagi anak-anak gitu ya. Tuhan Yesus mengajar mereka untuk coba, you harus perhatikan sekarang, belajarlah pada anak kecil. Di dalam firman Tuhan, di dalam, kita akan baca bagian dari Matius ya. Matius 18 ayat 2, 3, dan 4 saya bacakan demikian. Lalu aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus justru mengangkat anak kecil menjadi sentral, menjadi utama, untuk menjadi ukuran justru. Ukuran untuk siapa yang terbesar di kerajaan surga. Ukuran untuk siapa yang bisa masuk ke surga dan siapa yang terbesar di sana. Anak kecil. Pertanyaannya, kenapa anak kecil? Kenapa mereka menjadi ukuran? Kunci dari itu semua ada dalam kata merendahkan diri ya, dan menjadi seperti ya, merendahkan diri dan menjadi seperti. Nah, artinya kebiasaan yang sudah ada sebagai orang dewasa ya tadi, mereka merasa dirinya bisa, merasa dirinya berpengalaman, merasa dirinya berhikmat, sehingga itu kemudian menjadi sebuah kesombongan. Kesombongan itulah yang membuat mereka justru berlaku tidak berani atau tidak mau untuk menjadi seperti anak kecil tadi. Seperti anak kecil yang dimaksud seperti apa? Kalau kita lihat keseharian anak kecil misalnya, mereka begitu akrab bermain, lalu tapi dalam permainan itu ada saja dengan kawan-kawannya, ada yang namanya ribut, salah paham, tidak akur satu dengan yang lain. Tetapi lihat, semua itu hanya berlangsung beberapa lama saja, nggak panjang. Gitu. Nanti setelah 15 sampai 30 menit mereka sudah kembali rukun, kembali akrab, bermain bersama. Artinya apa? Mereka begitu mudah untuk bisa saling menerima, mengampuni, dan kembali memulai relasi yang baru. Bandingkan dengan orang-orang dewasa. Kalau mereka berkonflik, kalau mereka berselisih paham, mungkin 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 minggu, 1 bulan, bisa bertahun-tahun bahkan. Mereka tidak saling tegur, mereka tidak saling menyapa. Hanya sekedar untuk mengucapkan, aku minta maaf. Rasanya itu sesuatu yang sangat sulit. Karena ini berkenaan dengan harga diri katanya. Tuhan Yesus mengajar, kalau engkau tidak bisa seperti anak kecil ini, merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan bisa masuk kerajaan surga. Artinya apa? Dalam konteks sederhana seperti itu, kalau kamu tidak bisa berlaku seperti mereka, kalaupun ada kesalahan, ada konflik di antara kalian, kalian bisa untuk saling menerima, saling memaafkan, lalu memulai relasi yang baru lagi, kamu tidak akan sampai kepada kerajaan surga. Paling sederhana ceritanya. Jadi kalau
Tuhan Yesus membalikkan seperti itu sebenarnya sederhana saja. Tuhan Yesus justru mendorong orang untuk buka indramu, buka matamu, buka telingamu, buka dirimu untuk belajarlah juga dari anak-anak kecil. Mereka justru lebih baik daripada dirimu yang merasa hebat. Mereka lebih tulus, mereka lebih murni, mereka bisa melepaskan segala bentuk sakit hati, kekecewaan dengan mudah. Dan memulai kehidupan yang baru juga dengan mudah. Belajarlah pada mereka. Maka Tuhan Yesus menegaskan lagi, kalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, bertobat artinya sesuatu yang kita sudah jalani selama ini itu dinilai sesuatu yang tidak baik, lalu kita tinggalkan dan kita memulai sesuatu yang baru seperti anak kecil itu. Itulah yang Tuhan mau, maka kita tidak akan pernah sampai yang namanya kerajaan surga. Saya kira ini juga pelajaran yang sangat berharga untuk kita semua. Untuk kita yang sudah mengalami hidup cukup panjang, yang mulai memasuki masa-masa dewasa atau bahkan masa tua, kita yang merasa kita sudah mengalami banyak peristiwa, sudah banyak mengenyam asam garamnya, manis getirnya kehidupan ini, ternyata kita tidak boleh lalu menganggap semua itu menjadi sesuatu yang kemudian membuat kita mendudukkan diri kita hebat, paling hebat, dan tidak mau belajar dengan yang lain. Justru semua itu harus mendorong kita untuk makin berhikmat, bahwa kita mesti selalu dan harus selalu belajar pada apapun dan dari siapapun, termasuk dari anak-anak. Belajar dari keadaan-keadaan yang menurut kita sesuatu yang itu remeh, justru ini menjadi sebuah ajang pembelajaran kita. Kita harus terbuka untuk boleh belajar dari setiap peristiwa, dari setiap keadaan, dari setiap orang. Meski orang itu masih kecil, meski orang itu menurut kita tidak berpendidikan, meski orang itu tidak punya lebih banyak pengalaman daripada kita, tapi ternyata ketika kita menyediakan diri untuk terus belajar, kita akan memetik, kita akan menuai banyak hal, kita akan semakin diperkaya, dan dengan demikian kita semakin berhikmat. Jadi berhikmat itu justru harus bersanding, berjalan bersama dengan kerendahan diri untuk mau membuka indera, membuka telinga, hati, pikiran, membuka diri untuk peka dan belajar dari semua hal dan semua pihak. Mari kita belajar untuk semakin berhikmat dengan diiringi sikap merendahkan diri, seperti menjadi seperti anak-anak yang di satu sisi mereka itu mungkin sedikit pengalaman, tetapi justru hatinya tulus, pikirannya juga jernih, tanpa berbagai embel-embel yang justru membuat kita makin sulit untuk bisa hidup dalam kerendahan hati, kerendahan diri. Mari kita belajar seperti mereka, jadi seperti mereka yang keingintahuannya terus dan terus, artinya kita belajar untuk tidak berhenti belajar, untuk terus menimba ilmu dari semua pihak dan semua peristiwa. Jadilah bijak dan jadilah berhikmat dengan peka dan mau belajar pada semua orang, pada siapapun. Kiranya Tuhan menolong kita semakin berhikmat. Demikian refleksi malam kita. Malam ini Tuhan kiranya menolong kita untuk menjadi berhikmat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur ketika kami boleh kembali merefleksikan hidup kami dalam hikmat Tuhan. Terima kasih
bahwa hikmat Tuhan telah mengajar kami untuk peka dan terbuka untuk belajar dari apapun dan siapapun. Kami harus juga belajar untuk bersikap merendahkan diri supaya kami bisa menangkap banyak hal yang menjadi pelajaran di sekitar kami. Dan kiranya Tuhan memenuhi kami dengan roh Tuhan supaya kami mampu belajar dan mengaplikasikan apa yang telah kami terima dari proses belajar ini dalam membentuk karakter dan kepribadian kami. Demikianlah doa kami, di dalam Tuhan Yesus kami naikkan. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudara, refleksi malam ini kiranya Tuhan terus menyertai dan memberkati kita. Shalom, sampai jumpa di lain kesempatan.